Kalau Anda ini pengusaha juga akan lihat ketika uangnya banyak, jadi demand untuk for credit itu nggak ada tuh, nggak pernah. Anda lihat aja waktu yang kasus saya yang pertama, dia cari kredit tuh, cari pinjaman dari bank yang nggak ada yang ngasih pinjam. Kenapa? Dia bisa dapat tempat yang lebih enak. Tapi sekarang ketika uangnya lebih, ada yang minta seperti itu, pasti dia salurkan lebih cepat dengan lebih cepat. Jadi nggak betul klaim bahwa undisbursed loan tinggi, karena itu ditambah uang pun nggak ada yang minjem di perekonomian. Kalau kita lihat undisbursed loan tuh share-nya kira-kira sama terus sepanjang tahun, segitu aja dari total portfolio loan banknya. Artinya apa? Kalau kita lihat pengalaman tahun 2020, 2021, bulan Mei kita pinjam uang, kredit tumbuh. Saya yakin posisi undisbursed sama kan? Tapi tetap aja kreditnya bisa tumbuh double digit pada waktu itu. Jadi ya, problem undisbursed loan ada, tapi ketika ekonomi tumbuh, yang lain akan pinjam lebih banyak ke perbankan. Harusnya dampaknya positif. Dan kalau kita lihat biasanya sih 3 bulan, 4 bulan setelah uang itu masuk ke sistem, kredit mulai tumbuh dengan lebih signifikan. Kalau kredit cepat ya, tapi economic activity overall akan tumbuh dengan signifikan 2 bulan, 3 bulan setelah uang itu masuk ke sistem. Anda lihat kan, walaupun nggak penuh dampak yang saya injek SDM kemarin, tapi ekonomi ada berbalik kan. Kenapa orang nggak demo lagi di jalan? Karena mereka merasa ada harapan masa depan yang lebih baik, karena mereka sudah melihat ada pergerakan di perekonomian. Kalau Anda lihat di kampung-kampung, di itu, di pinggiran, udah mulai gerak ekonominya loh. Paling nggak sesuram waktu itu. Itu dampak dari kebijakan yang waktu itu. Jadi itu bukan terjadi begitu saja. Itu efek real dari suatu kebijakan moneter dan fiskal yang pas. Anda masih berapa kan? Pak, kalau boleh tahu kementerian lembaga yang udah ngembaliin anggaran yang belum terserap per hari ini berapa, Pak? Ini rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan. Yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuma untuk menunjukkan ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari KW11 untuk masuk ke Kementerian Lembaga kan. Saya nggak monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai dengan programnya, dimakan apa enggak. Begitu kira-kira. Uang masuknya banyak ya Pak? Ya? Uang masuknya banyak. Nominalnya dong Pak? Yang dikembalikan. Nominalnya dikembalikan. Secara keseluruhan Pak. Jangan dulu. Ada kita nanya, ntar kita bisa tadi minggu depan lah kita ngomong. Pada kondisi fiskalnya terkendali, berarti dipastikan ya lebih dari 275 atau mendekati 275. Di atas itu. Yang jelas kami tidak melanggar undang-undang 3%. Dan kami komunikasi terus dengan DPR. Di atas musluk ya Pak, sorry Pak, 278. Mungkin ini kan masih bergerak nih. Minggu depan deh pastinya deh, terus saya salah ngomong. Karena geser-geser yang tanya nih. Kalau di atas, kalau defisit di atas 2,78 berarti outlook penerimaan pajaknya bakal juga realisasi penerimaan pajaknya di bawah outlook Pak, atau gimana Pak? Ya, di bawah outlook kira-kira. Tapi di diajak nih minggu depan saya presentasikan. Pak Purbaya, terkait bea keluar yang emas sama batu bara kan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Itu besarannya kira-kira berapa ya Pak untuk yang bea keluarnya itu dipungutnya besarannya berapa? Lalu juga berarti BK-nya yang sebelum dikapalkan ya Pak untuk batu bara? Itu untuk levelnya masih di pembahasan. Kalau nggak salah sih diusulkan tergantung harga batu baranya ya. Ada 5, ada 8, ada 11, tergantung level harga batu baranya.
di bawah harga tentu 5, di atas harga tentu 8, di atas 11. Tapi ini masih didiskusikan di level teknis ya. Dan trackingnya sedang akan dibuat. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya, karena sebagian juga masih ada yang protes kan. Kita mungkin akan ataskan ke depan. Nah, Berarti bisa mundur dari tanggal 1 dong Pak, karena ada tanggal besok. bisa berlaku surut juga. Itu logika pengenaan biaya keluar itu mengompensasi restitusi dari pajak batu bara yang tinggi atau tinggi? Dari apa? Pajak Restitusi. pajak. Antara itu, nanti kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPH, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Ya. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kayak itu. Menurut Anda wajar nggak? Undang-undang 30, gue ingatnya undang 33 aja. Undang-undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu tetap bumi dan tanahnya untuk kemakmuran sebagai punya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, ambil, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya, bisa batubara selesai. Saya masih nol. Dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi nanti makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Itu kira-kira. Jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batubara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara mereka pun diuntungkan juga. Tapi kondisinya kan ketika momentumnya itu Pak diberlakukan ketika harga batu bara lagi turun ya Pak. Nah itu sudah berdiskusi dengan pengusaha batu bara. Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak. Dia dapat memberikan net pajak negatif. Dia cuma balikan ke normal aja. Itu gara-gara undang-undang Cipta Kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja. Pak Purbaya, terkait uang sitaan 36,6 triliun kemarin, Pak, itu digunakan untuk menambal defisit APBN atau seperti kata Pak Prabowo untuk membangun hunian tetap di Sumatera sebanyak 100 ribu itu Pak? Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, Hunian tetap. tetap. Iya, hunian tetap di Sumatera. Yang Oh, kemarin udah ada Pak kan? Prabowo bilang. Itu udah uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya.